Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Novianti, saya dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Ilmu Pendidikan dengan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil analisis saya pada jurnal yang berjudul Individual, Pair, and Group Writing Activity, a Case Study of Undergrad ELF Student Writing. Maksudnya adalah peneliti melakukan kegiatan menulis pada ELF student dengan 3 tingkatan, yaitu berdasarkan individu, berpasangan, dan berkelompok. Kemudian yang pertama ada tujuan penelitian. Dari jurnal yang saya baca, terdapat 3 pertanyaan yang dihasilkan oleh peneliti. Yang pertama ada membandingkan antara individual dan kolaborasi teknik menulis, manakah yang lebih efektif digunakan. Yang kedua, pengetahuan peserta tentang teknik menulis, tentang teknik menulis individu, berpasangan, dan berkelompok. Yang ketiga, ada sisi positif dari teknik menulis bagi siswa. Sebetulnya bukan hanya sisi positif, apakah terdapat sisi negatif dalam penelitian ini akan kita ketahui dalam pembahasan yang selanjutnya. Yang kedua, ada data collection dan analysis. Yang pertama, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara semi terstruktur dengan 9 peserta. Yang kedua, peneliti mengambil sampel sebanyak 72 siswa. Yang ketiga, peneliti mendesain ujian berdasarkan silabus yang digunakan oleh guru-guru dari para peserta di sekolahnya. Yang keempat, ada kemudian peneliti juga melakukan wawancara semi terstruktur dengan menggunakan 3 pertanyaan yang sebelumnya saya sebutkan. Yang keempat adalah kemudian peneliti melakukan wawancara semi terstruktur dengan menggunakan 3 pertanyaan yang sebelumnya saya sebutkan. Pada data collection ini, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara semi terstruktur dengan 9 peserta. Kemudian metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data difokuskan pada sikap dan kepuasan siswa terhadap kegiatan menulis. Kegiatan menulis mereka pada 3 kegiatan yang mereka lakukan. Setelah semua kegiatan selesai, peneliti memilih 9 peserta secara acak untuk melanjutkan ke sesi wawancara. Kemudian peneliti mengambil sampel sebanyak 72 siswa, yang kemudian peneliti mendesain atau merancang ujian berdasarkan silabus yang digunakan oleh guru-guru dari para peserta sebelumnya di sekolah mereka, di mana di dalam silabus ini juga ada kegiatan pre-writing seperti brainstorming, clustering, free writing, drawing sketch, dan lainnya. Kemudian peneliti dalam melakukan penelitiannya menginstruksikan untuk siswa harus menggunakan bahasa Thailand sebagai bahasa yang fleksibel ketika melakukan kegiatan menulis. Maksudnya ketika mereka melakukan ujian, mereka menggunakan bahasa Thailand sebagai bahasa yang pertama. Kemudian peneliti juga mengatakan bahwa siswa harus menargetkan hasil tulisannya ke dalam bahasa Inggris dengan tujuan dapat menambah kosakata baru.
mereka ketika melakukan percakapan nanti. Jadi setelah mereka menggunakan bahasa Thailand, mereka akan menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris untuk memudahkan mereka dalam membaca atau menambah kosakata atau mempelajari tata bahasa. Kemudian peneliti juga melakukan wawancara semi terstruktur dengan menggunakan 3 pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama, apa yang kamu ketahui tentang kegiatan menulis individu? Yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang kegiatan menulis berpasangan? Yang ketiga, apa yang kamu ketahui tentang kegiatan menulis berkelompok? Pertanyaan ini ketiga pertanyaan ini digunakan peneliti terhadap 72 siswa untuk mengetahui hasil atau pendapat mereka tentang apa sih teknik menulis individu, berpasangan, maupun berkelompok. Yang ketiga, ada tujuan penelitian. Dari ujian yang peneliti terapkan kepada 72 siswa tersebut, terdapat hasil yang cukup beragam. Yang pertama, di sini saya mengambil tiga hasil. Yang pertama, pada tabel 2 dihasilkan temuan jika partisipan yang sudah melakukan ujian kegiatan menulis individu berpendapat jika kegiatan menulis ini bermanfaat bagi mereka. Mereka menggunakan alat penerjemah sebagai acuan menulis. Tidak hanya itu, mereka pun mengandalkan pengetahuan yang mereka miliki sebagai acuan menulis. Alat penerjemah yang dimaksud di dalam jurnal seperti Google Translate, kamus bahasa Inggris Indonesia, atau dengan bahasa orang lain. Dan pengetahuan yang mereka miliki maksudnya seberapa banyak kosakata yang mereka ketahui dalam bahasa Inggris. Yang kedua, pada kegiatan menulis berpasangan, peserta yang mengikuti kegiatan ini berpendapat jika kegiatan menulis berpasangan ini bermanfaat. Mereka mengatakan, jika pada sesi ini kami dapat bertukar pikiran untuk menuangkan ide dalam makalah ini. Pada kegiatan menulis berpasangan, para peserta mengakui jika kegiatan ini memiliki dampak yang positif bagi mereka. Pasalnya, mereka jadi lebih kritikal berpikirnya. Mereka dapat melakukan brainstorming di dalamnya. Kemudian yang ketiga, berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa sebagian besar peserta setuju jika kegiatan menulis berkelompok sangat bermanfaat bagi mereka untuk menambah wawasan. Kesempatan tersebut untuk bertukar ide dan bekerja sama sebagai tim dengan siswa lain menumbuhkan motivasi bagi mereka. Tidak hanya itu, dengan adanya kegiatan ini, ada pun siswa yang berpendapat jika semua siswa aktif dalam berdiskusi. Jika ada siswa yang lemah, keuntungan dari kerjasama tim pun tidak akan terwujud. Maksudnya, mereka mengatakan bahwa tidak semua siswa aktif dalam berdiskusi. Dengan kecerdasan dan kecakapan dari mahasiswa yang berbeda-beda, mungkin menjadi faktor tidak semua siswa aktif dalam berdiskusi. Kemudian kegiatan ini pun
terdapat sisi positif dari, dan maksudnya disimpulkan bahwa terdapat sisi positif dan negatif dari kegiatan menulis ini. Sebagai pendidik, guru harus bisa menyadari masalah-masalah yang terjadi ketika melaksanakan kegiatan menulis ini. Yang selanjutnya ada theoretical gap atau penelitian selanjutnya berdasarkan saya dengan teori yang saya ketahui. Setelah menganalisis artikel yang saya baca, terlihat jika penelitian yang dilakukan memiliki dampak positif yang cukup bagus pada peserta. Namun, ada pula sisi negatif yang menurut saya harus disetarakan agar menjadi sisi positif. Jika dari temuan peneliti, jika tidak semua siswa aktif dalam berdiskusi, alangkah baiknya guru bisa memberikan arahan kepada seluruh siswa agar dapat memahami materi yang sedang diujikan. Guru bisa mempertanyakan masalah apa yang membuat siswa tersebut lemah dalam suatu kegiatan. Guru bisa mengevaluasi siswa tersebut dengan memberikan masukan agar siswa tersebut merasa nyaman ketika melakukan suatu kegiatan. Maksudnya, sebelum melakukan penelitian, guru harus mengevaluasi peserta agar semua siswa andil atau aktif dalam penelitian. Mungkin cukup sekian analisis saya dari jurnal. Mohon maaf bila salah dalam penyampaian kata. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.